1, 2, action. Asik. Halo semuanya, selamat malam ya dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di Cemilan sama aku Febri Saragi. Kita akan bahas semua topik-topik anak muda dan malam ini topiknya juga nggak kalah menarik dari malam-malam sebelumnya. Tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang ya sepertinya temanya atau judulnya aja udah keren ya di thumbnailnya ya. Toxic relationship, asik. Kita mau bahas ini sama orang yang mungkin pelaku, korban, atau mungkin sedang menjalankan misinya ya. Oke, kita kenalan sama dua narasumber aku yang keren. Mana kameranya? Hadapkan ke... Ya, ini dia. Halo. Ya, kita kenalan satu-satu dulu dari yang paling ganteng dulu. Ayo, kamu kenalan. Sibuknya sekarang lagi ngapain? Oke, shalom. Shalom. Ya, mana kameranya? Oh, ini ya ya. itu. Ini kameranya. Ya. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Teleo. Saya dari teologi, ambil kuliah teologi ya di Batu. Saya sibuk pelayanan, sibuk kuliah, sibuk ngurusin keluarga. Asik. Sibuk ngurusin keluarga. Papa muda ya? Keluarga kerajaan alam. Asik. Keluarga kerajaan alam. Oke, itu tadi Teleo. Tepuk tangan dong untuk Teleo. Oke. Dan yang kedua nggak kalah menarik juga, ini perempuan cantik, asik. Kita juga mau tahu nanti pengalamannya apakah ya biasanya perempuan tuh entah korban atau justru pelaku, kita nggak tahu ya. Kenalin diri dulu dong. Oke, halo mantan. Saya. Salah ya. Oke, halo guys. Sorry. Perkenalkan nama saya Militia Kristi Kansil. Saya sekarang mahasiswa teologi tingkat semester 7, biar keren ya pakai semester. Iya, pakai semester. Semester 7. Kesibukan saya penyiar radio. Asik. Harus denger ya, penyiar. SKS gitu ya. Terus kesibukannya lagi PIC Cemilan. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Jadi ini adalah PIC kita. Jadi kalau bukan agak sih. Editan-editan yang keren tuh itu bersumber dari otaknya Militia. Iya. Ya, lanjut. Masih banyak perkenalan. Jadi hari ini perkenalan Militia aja, teman-teman. Udah? Oke, ya terima kasih sekali lagi untuk Teleo dan Militia. Kita mau sharing bareng, kita mau cerita bareng, bahkan mungkin mereka dua akan kasih wejangan. Asik. Wejangan. Ya. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah kayak yang aku bilang ya. Sekarang tuh belakangan inilah ya, bahkan hampir setiap hari kita dengar berita, kita baca, tonton itu kasus-kasus yang relate banget sama kehidupan anak muda, khususnya masalah percintaan. Masalah asrama. Masalah asmara. Iya. Yaitu toxic relationship. Itu kalau sekarang di media sosial kayak di FYP TikTok aku kayak selingkuh, terus KDRT, apalagi ya? Ya yang kayak gitu-gitulah, toxic relationship. Kita mau bahas itu sama dua narasumber kita ini. Tapi kalau dilihat dari kata atau istilah toxic relationship itu tentu luas ya. Bisa hubungan ke keluarga, bisa ke sahabat, bisa teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, bisa. Tapi malam ini kita mau khusus ke hubungan asmara, percintaan ya. Ya sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama dua teman-teman aku, narasumber aku malam ini ya. Kalian itu sedang menjalani hubungan atau sudah selesai menjalani hubungan atau sekarang lagi trauma untuk menjalani hubungan? Kita tanya dari yang paling kalem dulu ya, Teleo. Paling kalem. Ya, Teleo sekarang lagi menjalin hubungan atau sudah selesai atau gimana? Puji Tuhan karena saya puji Tuhan. Sekolah di teologi ya. Asik. Kuliah kependetaan. Iya.
Jadi saya tidak mau menggagalkan panggilan saya hanya karena seorang perempuan. Oh iya. Mantap sih, Tel. Ini quote ya, quote of the day. Panggilanku tak tergantikan oleh perempuan. Makanya saya gagal menjalin asmara dengannya. Makanya gagal. Oke, berarti kemarin udah sempat lagi jalin hubungan. Ya, lirik-lirik lah. Lirik. Terus karena satu dan lain hal akhirnya gagal ya. Iya. No worry, Teleo ganteng kayak Oh gini. iyalah. Ya. Mungkin setelah menonton acara ini dari semua kalian bisa kalau mau minta kontaknya Nanti bisa dicantumkan IG-nya, nama IG, nomor WhatsApp juga kalau perlu. Facebook Messenger. Masih main Facebook? Masih. Khusus Oke. Anda di rumah. Oke, selanjutnya dari Militia. Oke, kalau saya sendiri ya tidak sedang menjalani hubungan. Oh, lagi enggak ya? Ya karena mau fokus aja dulu sama kuliah. Fokus sama Meskipun kuliah. malas-malas kuliah. Wih. Yang penting nggak ada beban sama hubungan-hubungan Benar, itu ya. iya, betul. Terakhir Militia kapan kalau ini? Terakhir. Kan kemarin menjalani hubungan. Baru kayaknya. Baru banget ya kayaknya. Baru banget ya. Bulan apa ya? Juli ya. Bulan Juli ya, Agustus, September, sempat Oktober. pacaran di sini. Sama ini senior. Loh. Adik kamar ya? Oke, jadi dua-dua udah sama-sama sedang tidak menjalin hubungan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang laki-laki ganteng di sana yang butuh sosok pemerhati seperti Militia bisa juga menghubungi Militia, ini tim kreatif kita. Jadi dia pasti standby 25 jam. Oh, 25, 24. Untuk membuka ruang konseling, enggak? Waduh. Ya, tapi yang lalu udah berlalu tapi semuanya mendatangkan pengalaman ya. Benar. Pengalaman baik itu untuk pembelajaran sama diri kita sendiri ataupun justru jadi kayak menutup diri juga bisa. Nggak mau nih pacaran dulu karena orang ini toksik nih. Sebenarnya toksik itu kan racun nggak sih? Orang ini mungkin racun untuk aku, bikin aku nggak semangat kuliah, nggak semangat pembentukan, nggak semangat pelayanan. Itu teman-teman, toxic relationship tuh istilahnya ya hubungan yang bikin kita justru semakin rendah diri, semakin nggak semangat, dan sejenisnya. Nah, kita mau tahu dulu nih, kira-kira definisi toxic relationship versinya Teleo dan versi Militia itu apa sih? Apa sama nggak dengan pemikiran kalian toxic relationship itu? Dari Militia dulu nih. Toxic relationship itu menurut Militia apa? Jadi kalau menurutku dari istilahnya kan udah kita tahu. Jadi toxic relationship itu berarti hubungan yang beracun. Hubungan yang beracun. Ya kan? Keong dong. Jadi dari situ tuh udah kayak misalnya hubungan pacaran yang tidak sehat, yang sampai KDRT dan lain-lain, itu kan udah nggak baik gitu. Nggak baik. Nah, mungkin itu. Oke. Dari Teleo gimana? Kalau dari saya sama sih. Sama ya? Lebih tepatnya sama ya. Ibit lah. Ibit ya. Ibit ya. Ya teman-teman, aku mau ngutip satu pernyataan dari seorang psikologi. Ini juga dia ahli komunikasi, itu Dr. Lillian Glass atau Glass lah ya. Dia bilang gini, toxic relationship itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan yang rusak, tidak sehat, tidak saling mendukung, yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental dari salah satu pihak. Nah ini aku garis bawahi sini, hubungan yang rusak, tidak sehat, tidak saling mendukung. Nah ini kan kalian berdua kebetulan, bukan puji Tuhan sih ya. Kebetulan kemarin habis menjalani hubungan dan udah berakhir. Apakah dalam hubungan kalian kemarin tuh kalian bisa katakan kalau hubungan kalian itu sebenarnya lagi atau hubungan ini nggak sehat, hubungan ini hubungan yang rusak, nggak saling mendukung? Gimana Militia? Ya kalau menurutku kalau udah putus ya pasti itu ya kan. Oh oke. Kalau kalau sama-sama saling mendukung ya pasti terus lah berlanjut. Oke. Hubungannya. Jadi karena hubungan yang nggak sehat mungkin atau apa tadi Pupi? Rusak, hubungan yang rusak, gitu. nggak saling mendukung. Nggak saling mendukung itu yang membuat ya kita putus mungkin. Oh oke. Jadi ada kaitannya juga ya dengan berakhirnya hubungan Militia. Ya mungkin kamu laki-laki yang menyebabkan hubungan kalian putus. Tapi ini kita nggak tahu. Nanti kita mau tanya juga nih dari Militia, sisi Militia. Kira-kira ya nanti ya ada pertanyaan yang menjerumus. Aduh, bahaya ya. Ya terus Teleo nih. Kemarin berakhirnya hubungan itu apakah Teleo berani bilang karena hubungan itu tidak sehat? Ini kan versi perempuan. Kadang kan perempuan tuh merasa si paling korban nggak sih? Iya, benar juga. Tapi nggak jarang juga laki-laki tuh korban juga. Nah kita mau dengar dari Teleo. Ya, kami sih, kami. Waktu itu kenapa bisa berakhir?
salah satunya sih komunikasi yang gak baik-baik. Komunikasi nggak baik, oke. Sehingga ketika komunikasi itu tidak ada, saling support tuh nggak ada juga. Jadi menyebabkan semua. Tapi kalau KDRT sampai pukul-pukulan kayak abang tadi, enggak lah ya. Kayaknya enggak. Selingkuh ya, juga enggak ya. Selingkuh belum niat. Oh, belum niat. Memang dibutuhkan komunikasi yang intim. Iya, betul. Ya. Oh, ini klarifikasi ya jadi. Oh, ini klarifikasi. Iya. Oke, next pertanyaannya. Ya, tadi terima kasih ya Dokter Lian Glass ya. Jadi menurut dua narasumber aku ini memang pada saat itu kenapa hubungan mereka berakhir ya karena ada indikasi-indikasi kalau hubungan mereka tuh lagi nggak sehat, teman-teman. Nah, kira-kira nih menurut pengalaman kalian berdua, hubungan yang kalian bilang tadi nggak sehat itu seperti apa sih bentuk nyatanya? Maksudnya kayak tindakan nyatanya itu kalau kalian berani bilang, wah cewek gua nggak sehat nih, nggak sehat dalam artian pacarannya nggak sehat nih, rusak ini nggak membangun nih. Gimana nih Tel? Dari pengalaman Teleo? Mungkin dari Mili dulu. Oh, dari Mili ya, dari Mili. Biar dulu. ibit ya. Oh iya, kalau menurutku tadi Telo udah bilang yang pertama, salah satunya yaitu komunikasi yang nggak baik. Ya Komunikasi yang nggak baik itu contohnya gimana, Mil? Ya mungkin kalau LDR kan, Bu. Oke, LDR. Kok pupi ya, Bang Febri? Agak. Iya. Kalau hubungan yang nggak baik LDR gitu, terus satu nggak pegang HP atau satu sibuk pelayanan, akhirnya komunikasi yang nggak baik itu menimbulkan kesalahpahaman. Iya, dan mulai dari situ nggak ada support kayak Telio tadi bilang kan. Harusnya kan kita harus saling mendukung ya kan. Terus mungkin juga salah satu di antara sebuah pasangan itu ada yang mendominasi. Atau juga ada yang satu tuh merasa kurang, akhirnya jadi mau dibodoh-bodohin. Ini tuh kayak ungkapan hati yang terdalam dari seorang militer sih ya teman-teman ya. Ya mungkin selama ini mungkin si laki-laki juga nggak tahu kenapa alasan putus, jadi mungkin ini ya gara-gara ini. terus Mil. Terus selanjutnya nggak sehat dalam hubungan kamu kemarin tuh gimana? Nggak maksudnya nggak dari hubungan kami ya. Dari hubungan kami, maksudnya lihat juga dari teman-teman lainnya. Mungkin ada kayak masalah finansial ya mungkin. Kan ada juga yang kayak cowok atau ceweknya itu kayak kamu harus belikan aku ini, kamu harus belikan aku kayak gini. Aku udah belikan kamu kayak gitu. Itu akhirnya gitu. Jadi kayak gitu. Ya mungkin itulah ya. Menurut Mili pada saat kemarin itu ya, sekarang udah jadi mantan tapi teman ya. Iya, teman. Kita ngomong pedas-pedas aja ya. Menurut kamu kemarin cowok kamu tuh toksik nggak sih? Atau pengalaman kamu deh berapa kali pacaran sampai sejauh ini menurut kamu tuh? Kayaknya lebih banyak jadi pelaku ya kayaknya. Iya. Terus mungkin ya sedikit lah jadi korbannya. Itu tadi dari suara hati seorang perempuan, teman-teman. Kita mau dengar suara hati dari seorang yang ya kita nggak tahu ya ini pelaku atau gimana sih. Ya menurut kamu kemarin hubungan yang toksik itu bentuk nyatanya itu bagaimana, Tel? Wah, kalau mau dari pengalamanmu juga nggak apa-apa, Tel. Kalau yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu, ya. Yang saya perhatikan itu kalau pasangan itu saling mempertahankan egonya masing-masing. Ya. Terus mungkin teman-teman yang lainnya pernah merasakan gimana pasangannya itu ngelarang yang membuat diri kamu sendiri tuh kayak nggak berkembang gitu. Kan kalau ngelarang tuh oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau buat dirimu nggak berkembang kan buat apa? Iya, Lebih baik putus. Orang lain. Gitu ya. Terus ya yang saya perhatikan ya yang saya bilang tadi, komunikasi tadi. Komunikasi ya. Dan yang saya rasa juga waktu itu ya komunikasi. Karena awal mula hubungan dimulai dengan sapa-sapaan, komunikasi dan lain-lain, dan hancurnya bisa juga karena komunikasi. Makanya dibutuhkan komunikasi yang intim. Komunikasi yang intim. Kayak tema khotbah tadi, Pak. Nah. Terus menurut Teleo lagi deh ini dari segi cowok. Dari segi cowok menurut kamu cewek yang toksik itu bagaimana? Ya ini nggak bicara soal mantan kamu ya, tapi ya dalam bayangan Teleo, cewek ini toksik ketika dia yang bagaimana gitu loh. Yang pertama sih mengekang, Bang. Mengekang, iya sih. Militia ini kalian perempuan harus tahu cowok tuh nggak suka dikekang. Iya, benar sekali. Kalau mengekang untuk kepentingan bersama, yang bikin orang itu berkembang, yang nggak berkembang maksudnya. Ya janganlah dikekang-kekang gitu. Ya kalau memang dia mau berkembang,
silahkan jangan sampai dikekang, jangan terlalu berlebihan lah. Ngelarang boleh tapi jangan ngekang-ngekang yang bikin orang itu sampai ya nggak berkembang lah. Terus apalagi kalau cewek? Oh iya, nggak tahu ya, pribadi nih. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan kalau pribadi sih minta diperhatikan. Sudah diperhatikan tapi seakan-akan dia merasa kurang diperhatikan. Oh. Padahal kita sudah meluangkan waktu dengan baik. Mengakomodir semuanya sehingga dia merasa diperhatikan, namun kenyataannya dia merasa tetap kurang gitu. Kurang perhatian. Oh. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Sopen. Oh, jadi gitu ya. Jadi menurut Teleo, teman-teman, cewek yang toksik itu yang pertama ngekang, ya. Nah, terus yang kedua tuh kayak gila perhatian. Gitu nggak sih, Teleo? Betul sekali. Ya, jadi untuk cewek-cewek yang mendekati Teleo, jangan coba ngekang dia. Dan jangan banyak-banyak minta perhatian dari dia. Ya, kita mau dengar dari Militia. Mil, menurut kamu cowok yang toksik itu bagaimana? Ini lepas dari, terserah, entah itu dari pengalaman Mili atau dari pengalaman teman-temannya Mili, gimana? Cowok yang toksik itu. Kalau menurut aku, cowok yang toksik itu yang nggak mau diingatkan. Oh, oke. Ya gitu. Jadi teman-teman, ini udah dua paham yang berbeda nih. Jadi maksudnya diingatkan dalam hal yang negatif gitu kan. Misalnya ada lah waktu yang lain selain nongkrong yang lebih enak gitu kan. Salah, udahlah nggak usah nongkrong, tapi tetap aja nongkrong. Nah itu yang maksudnya sudah dibilangin. Jadi akhirnya tuh lebih ini, dia kayak merasa aku lebih dominan, ya terserah aku dong kayak gitu. Ya itu, jadi mungkin merasa dominan dan nggak ingin diingatkan. Terus udah milih? Dah. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, dua-duanya ini ya mungkin dari segi cowok nggak mau dikekang, tapi dari segi cewek justru ngelarangnya itu artinya sayang, terus ini nggak mau terlalu memperhatikan, dalam artian cewek yang nggak gila perhatian gitu ya maunya Teleo, tapi yang ini justru maunya cowoknya pun gimana tadi, harusnya diperhatiin tapi malah disalahpahami. Ya ini agak riuh nih teman-teman ya, karena kita berbicara dari hati yang berbeda. Nah tapi masih berbicara tentang toxic relationship nih teman-teman, kalian berdua pernah punya cerita di masa lalu, Teleo dengan ceritanya, Mili dengan ceritanya. Ini narasumber saya makan terus ya teman-teman. Sama lah ya, kayak yang sebelumnya. Oh iya, sama ya, satu pabrik kayaknya mereka. Satu geng, satu alter elektrik kayaknya. Kira-kira Militia kapan tahunnya kalau cowok Militia itu adalah cowok yang toksik? Apakah dengan berjalannya waktu, ya Militia pacaran paling lama berapa lama ya? Pernah ingat gak? 2 bulan? 2 tahun. 2 tahun ya? Apa? Kita ambil yang 2 tahun deh, makanya gagal kan? Sampai gagal yang paling lama tuh. Kira-kira Militia tahu cowok ini toksik itu kapan? Ini udah jalan 2 tahun itu nggak lama loh. Kalau kamu kredit motor tuh dapat 1 kayaknya. Kalau kamu kredit motor. Bener Bobi. Jadi kalau yang paling lamanya 2 tahun kan? 2 tahun kan ya. Memang awalnya kita nggak LDR gitu kan. Jadi sering ketemu, komunikasi juga lancar. Jadi nggak seberapa kelihatan. Tapi setelah dia pergi, setelah kita LDR, mulai dari situ mulai kelihatan aslinya. Oh siapa nih? Mulai dari komunikasi yang nggak baik, terus ya itu yang diingatkan nggak mau dengar dan capek juga ya jadinya. Jadinya capek gitu. Jadi kamu tahunya itu kapan? Dalam waktu 2 tahun itu di bulan keberapa atau justru di tahun keberapa kamu tahu dia ini toksik? Kayaknya di tahun pertama ya. Tahun pertama. Oh berarti dalam 1 tahun itu kalian menjalani toxic relationship berarti? Iya. Wow, luar biasa. Militia ini cewek kuat berarti ya. Sebelumnya itu kan nggak LDR. Jadi pas LDR pertama itu baru merasakan. Baru ngeh ya. Oh oke. Jangka waktunya dibilang singkat juga ya untuk perubahan seorang cowok ketika LDR ya. Benar. Teleo, kau makan terus ini udah kurang nih cemilannya. Udah habis. Teleo, kemarin kamu dapati cewekmu itu toksik itu waktu kapan? Dan waktu dia lagi ngapain? Waktu dia lagi bikin apa gitu? Sebenarnya Bang ya, dari yang pernah wanita yang sudah saya lalui gitu. Wanita yang sudah saya lalui. Ya, yang saya sempat. Rest area kali Nah ya seperti itulah. Dan saya mempelajari apa sih toksik. Sebenarnya terdahulu itu nggak toksik. Oh, yang toksik justru kamu? Pelaku ya? Kayaknya saya dah. Lihat, ini kayaknya semuanya di aku. Oh gitu, Ya,
Ya kalau masa kelam dulu lah ya. Kan sekarang udah bertobat dan lain-lain. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kami memuji Tuhan atas itu, Tel. Haleluya, haleluya. Jadi sebelum masuk sekolah teologi dan belum bisa memahami perasaan wanita. Dulu sempat waktu SMA betul, SMA kelas 1. Saya tuh ya mungkin lagi pamornya naik-naik. Asik. Saya dulu juga musisi kan. Jadi semua mata perempuan kayaknya tertuju padamu. Iya, nggak perempuan, laki-laki juga. Hey, coy. Ya kan, saya lagi main, mereka lihat saya. Oh iya, benar juga ya. Terus ya akhirnya karena merasa diperhatikan dan lain-lain, ya akhirnya saya sempat rekor sih. 1 minggu 7 hari kan. Saya bisa memasuki hati perempuan 6 orang. Wow. Itu bukan kebanggaan ya. Itu semua yang kuanggap sampah. Asik. Jangan ditiru. Kamera mana? Jangan ditiru, jangan ditiru, dan jangan ditiru. Oke. Ya, belajar dari saya. Hargai wanita. Kalau laki-laki. Oh ya, quote of the day by Teleo. Itu dia, Bang. Oke, jadi saya pelakunya. Kamu pelakunya. Saya jujur, saya pelaku. Kamu sadar itu ketika baca materi ini atau waktu kapan, Teleo? Awalnya nggak sadar sih, Bang. Tapi ketika ada satu momen ketika saya di ibadah. Oh, di jamah Tuhan. Di jamah Tuhan. Tapi itu nggak tahu itu kalau toksik. Oh, oke. Tahu kesimpulannya toksik ketika saya baca itu. Oke. Itu toksik ya? Gitu. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Itu masih sedikit aja dari kedua narasumber aku yang pengalamannya kayaknya luar biasa. Kita mau tahu lebih dalam dari pengalaman mereka ataupun dari yang mereka baca. Atau apapun itulah kita mau tahu lagi, tapi kita mau nyemil dulu karena cemilannya walaupun udah habis kita masih mau nyemil ya. Teman-teman yang di rumah juga silakan nyemil dengan cemilan kalian masing-masing, tapi tetap di sini di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Ya, kita masih ada di topik ini yang rasa-rasanya narsum aku justru lebih ke meluapkan emosinya dan mengaku dosa ya. Yang satu meluapkan emosinya karena masa lalunya, yang satu menyadari kesalahannya karena masa lalunya. Ya, teman-teman, kita pernah dengar lagu The Massive ya. Semuanya pernah ada di zaman The Massive yang cinta ini membunuhku. Ya, kayaknya aku pribadi sih tuh nggak setuju ya dengan frasa atau kalimat cinta ini membunuhku. Kenapa tuh? Ya karena cinta itu pada dasarnya itu harus bikin kita bebas, harus bikin kita hidup dalam artian bikin kita semangat, bikin kita lebih lebih dekat sama Tuhan. Kalau kita tarik ke kehidupan kita, lebih membangun, lebih bikin ngerasa kita itu hidup kita semakin disayangi Tuhan karena Tuhan kirim orang yang menyayangi kita dan sebagainya. Itu harusnya kita rasakan full of love. Tapi kemarin yang aku sempat baca, entah kalian pernah dengar atau baca juga, ada seorang motivator atau apapun dia sebutannya yang membedah kata bucin, ya. Bucin atau budak cinta. Nah, kalau kita pelajari atau kita tahu budak itu terikat ya. Tadi membunuh, cinta ini membunuhku itu dari lagu The Massive. Terus ada lagi motivator yang membedah kata budak cinta. Budak tuh kan terikat. Aku pribadi nggak setuju dengan istilah ini, cinta membunuh dan bucin, apalagi love is blind dan sebagainya. Nah, teman-teman, menurut kalian berdua, kalimat cinta ini membunuhku terus bucin itu termasuk dalam lingkup toxic relationship nggak sih? Yang lebih ininya bucin lah ya. Kan cara-cara orang bucin tuh beda-beda ya. Nah ini apalagi kalau kita teliti dari kata budak cinta tadi itu. Gimana nih menurut Militia deh? Kalau menurutku pribadi, tergantung. Kalau misalnya aku bucin ke cowok itu juga balik bucinnya. Oh gitu. Jadi kan sama-sama saling menyayangi gitu kan. Tergantung juga kalau bucinnya sampai seberapa gitu loh. Bentuk bucin yang Militia pernah lakukan atau rasakan tuh bagaimana? Mungkin kayak tanya-tanya terus gitu ya. Oke. Kamu di mana, sama siapa? Aduh, kayak gitu-gitu. Maksudnya itu yang maksudnya itu kan juga agak risih gitu kan. Tapi kalau itu dibalas kan jadi tahu kan sama-sama untuk ya ya sama-sama saling mencintai, berarti tandanya kan kayak gitu ya. Berarti nggak ada yang terikat gitu, iya, nggak ada yang diperbudak gitu. Nggak bertepuk sebelah tangan. Oh, oke. Tapi kalau memang bucin kayak cuma ditanya
ya nggak dijawab, di-read doang atau cuma senyum doang, ya itu salah juga kan. Ya itu tandanya pasangan kita nggak respect gitu sama kita atau nggak sayang sama kita. Tergantung juga bucinnya seberapa gitu. Kalau bucinnya udah berlebihan sampai dibodoh-bodohin kayak gitu kan, itu udah parah. Iya. Itu yang nggak boleh. Karena ada salah satu pihak, ya aku nggak sebut itu si laki-laki atau si perempuan, kalau dia tahu pasangannya itu bucin banget sama dia, setuju sama Mili, jadi kayak dimanfaatin. Benar. Jadi kayak salah satu pihak misalnya, aku mau makan ini yang gitu ya, aku mau makan ini yang, nanti nggak apa-apa deh kamu suapin misalnya. Itu kan tanda-tanda bucin ya. Aku mau beli baju ini yang, tapi kamu yang bayarin. Nah, itu kan jadi, benar, jadi itu bentuk bucin yang parah. Aku juga setuju, itu nggak banget ya. Itu toxic namanya. Nah, menurut Teleo, bucin itu toxic relationship nggak sih? Ada dalam itu nggak? Atau bentuk bucin menurut Teleo itu gimana sih yang menurut bagus? saya sih Bang, namanya juga udah bucin ya. Ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagusnya. Udah budak cinta kan. Yeah. Kata budak itu berarti udah betul-betul diperhamba, diperbudak sama kata cinta itu. Ya, gimana menurut saya? Itu termasuk ya menurutku. Kayaknya sih, enggak sih, aku yakin. Itu termasuk toxic. Toxic ya. Saya punya teman-teman tuh yang pacarnya selalu tanya, teman saya laki-laki kan. Tanya, "Udah di mana yang gini-gini?" Ya kalau nanya boleh sih. Terus ada kata-kata yang yakin nih di situ, yakin sih. Oke. Ini udah nanya terus nggak percaya lagi kan? Apa itu bikin kita gedek juga ya, sebagai laki-laki tuh gedek loh. Udah dijawab terus nggak percaya lagi. Ya kita mungkin pernah bohong, cuman kan kalau dalam hubungan kan ya ketahuan bohongnya. Ya pintar-pintar kita. Ya, kita aja lah ya. Bertobat lah. Jujur dan lain-lain. Tapi kalau udah kamu di mana yang udah makan belum? Kamu sama siapa? Bla 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 bla. Ya boleh lah nanya kayak gitu. Cuman kalau sudah sampai nggak percaya gitu kan, ya udah bucin. Males juga ya. Iya udah bucin tingkat dewa. Bucin terus, tingkat dewa. Ya kalau memperhatikan ya sewajarnya aja lah. Jangan sampai perhatiin yang berlebihan kan, orang juga mungkin ada yang risih. Kan? Iya. Tapi mungkin ada juga orang yang suka betul-betul diperhatikan. Tapi ya kayaknya suara Bapak agak ini ya, tolong ini tim kreatif tambahkan minum dia. Aduh. Aduh, kasihan. Aduh. Ya. Seperti itu ya. Oke, tapi teman-teman, terkait bucin ini kan istilah yang mungkin kita anggap lucu, terus kita anggap biasalah namanya pacaran, bucin. Tapi aku pribadi sih merasa itulah namanya pentingnya kita kenal sama orang yang akan kita jalin hubungan. Maksudnya gimana sih? Kita penting banget mengenal orang yang dengannya kita akan menjalin hubungan. Asik, kaku banget bahasanya. Nah, Militia dan Teleo, sejauh pengenalan kalian dengan pasangan kalian, menurut kalian dua, di mata pasangan kalian dua itu dulu, kalian tuh bucin gak sih? Milih. Atau ya, tambah pertanyaannya, menurut kamu pasangan-pasangan kamu tuh bucin gak sih dulu? Ada yang bucin, ada yang enggak. Ada yang kaku ya? Ada yang kaku banget. Terus kalau aku dari sendiri juga tergantung gitu. Tergantung cowok yang memperlakukan kamu, makanya kamu bisa bucin apa enggak gitu. Iya. Berarti bucin itu bukan sifat alamiah atau sifat yang mendasar yang udah ada dalam diri manusia ya? Itu tergantung situasi. Oke, menurut Militia, bucin itu tergantung orangnya. Tergantung pasangan yang memperlakukan dia sebagai perempuan. Menurut aku wajar. Karena perempuan itu ya memang naturnya yang harus disayang, yang harus diperhatiin. Jadi kalau ada cowok yang datang menyayangi Militia, apalagi dengan bentuk nyata, ya mungkin kasih permen, kasih makanan, kasih es krim, ya bisa jadi Militia pun jadi bucin. Tapi bukan minta kan dikasih. Teleo gimana Teh? Kira-kira pacarnya Teleo yang sebelum-sebelumnya, ada berapa kali pacaran Teh? Aduh, jangan lapang ya. 14 ada? Satu kelas lebih lah ya. 20 ya? Kira-kira satu kelas lah. Satu kelas 40 loh teman-teman. Ya, menurut Teleo, pacar-pacar Teleo itu sebelumnya bucin gak sih? Atau justru malah kamu yang bucin? Kalau tadi Militia tuh dia bucin kalau cowok memperlakukan dia bagaimana jadi dia bucin. Kamu gimana? Kalau saya sih Bang, nggak tahu yang nganggapnya bucin atau enggak. Tapi memang pernah, mungkin dulu nggak tahu ya kata-kata bucin itu seperti apa. Orang yang memperhatikan aku, betul-betul diperhatiin kayak tadi nanya-nanya gitu. Jadi aku kayak agak risih gitulah. Oh, justru dia risih sama cewek yang bucin. Iya, ya mungkin itu dikategorikan bucin ya. Karena buat apa coba? Gitu. Harus update lokasi setiap 5 menit gitu ya. Sama siapa? Pap dong gitu. Giliran ditanya ini sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Dia marah. Kan bingung gitu. Iya. Dalam beberapa kali menjalin hubungan sih
Ya kayaknya saya belum, menurut saya ya, belum menemukan orang yang, ada sih bucin, cuman kayak tadi yang perhatiannya lebih. Kalau masalah kayak selingkuh dan lain-lain, nah ini orangnya. Terus dibilang cuek, nah saya juga dikoreksi cuek. Terus maksudnya perhatian yang mereka mau tuh kayak apa? Jadi saya belajar, di ini gagal dibilang saya cuek, oh di besoknya sama orang lain saya perhatikan, masih dikurang, minggu depan lagi perhatiin lagi. Dengan cewek yang beda? Dengan cewek yang beda. Jadi ya semakin banyak wanita itu semakin mengkoreksi diri. Semakin banyak wanita semakin mengkoreksi diri. Itu hanya semakin banyak wanita semakin Teleo belajar. Dicatat. Tepuk tangan untuk Teleo. Tapi tadi dia Tuhan udah menjamah dia kan katanya dalam ibadah ya. Iya, Tuhan jamah saya. Itu 5 menit yang tadi. Kayaknya Teleo ini tipe-tipe soft boy ya, Mili ya. Soft boy atau sad boy ini, Mili? Semuanya, semua. Enggak, dia bad boy. Bad boy. Bad boy. Oke, next teman-teman ya. Tadi Teleo ada menyinggung kata selingkuh ya. Kayak tadi di awal banget aku bilang, kita lagi ya ada marah, jengkel atau merasa sedih, kasihan. Belakangan ini FYP kita, berita kita tuh di mana-mana tentang selingkuh KDRT. Selingkuh KDRT. Itu lagi boom banget kan. Nah, menurut narsum nih kira-kira kayak pukul-pukulan, tendang-tendangan, cubit-cubitan. Bahkan ada katanya sampai dicekik ya, tapi itu biarlah, itu urusan rumah tangga orang ya. Tapi aku mau tanya nih sama teman narsum. Kalian dua pernah nggak mengalami itu? KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga. Ya mungkin kalian belum berumah tangga tapi mengalami kekerasan. Entah itu verbal atau justru dapatnya yang non verbal. Dari Teleo dulu nih. Kalau saya sih Bang, KDRT ya, kekerasan itu saya nggak kekerasan dan selingkuh ya, kekerasan dan selingkuh. Saya nggak pernah menyakiti fisik orang tersebut. Apalagi perempuan. Tapi kalau menyakiti hatinya, baru gua mau angkat. Saya pernah. Tapi memang sih mungkin didikan orang tua juga pernah dikasih tahu kan, ya jangan sampai berantem lah. Apalagi dengan wanita, kata mama saya, wanita itu di dunia tuh rata-rata tuh lemah, lebih lemah daripada pria. Jadi kan rata-rata. Nah, jadi secara kekuatan fisiknya itu nggak sekuat pria. Nah, makanya jangan sampai kamu ya 5 jari pun ada di badan wanita katanya. Sejari boleh. Yang mau menampar juga nggak sakit pun. Ya seperti itu sih. Jadi saya selama ini belum, bahkan janganlah. Ya jangan sampai. Saya tidak pernah memukul wanita. Tapi kalau menyakiti hatinya ya. Menyakiti hatinya itu dalam bentuk apa Teh? Gonta-ganti pasangan. Selingkuh. Aduh, selingkuh. Tapi itu kan dulu teman-teman. Sekarang Teleo mah udah bertobat, setia setiap tapi tikungan ada. Enggak. Setiap tingkat ada. Enggak juga. Enggak, dia udah satu untuk selamanya. Walaupun masih proses ya Teh. Ya, sedang mendoakan. Ya, menurut Militia gimana? Militia pernah jadi korban kekerasan? Kalau aku pribadi nggak korban secara kekerasan yang dipukul gitu, yang ditampar. Tapi verbal. Tapi iya, maksudnya melalui kata-kata mungkin. Tapi itu udah putus gitu. Padahal diputusin. Ya menurut Mili gimana sih sosok? Gimana ya? Di mata Mili dan di mata perempuan pada umumnya, kalau cowok udah main tangan, main kasar, kekerasan tuh gimana sih? Kalau aku udah langsung X. Berarti itu masih pacarannya udah pukul-pukul, apalagi sudah di rumah tangga gitu kan. Nggak menutup kemungkinan akan ada pukulan-pukulan berikutnya. Bener, mau jadi apa? Emang kita dinikahin cuma buat jadi pembantu. Bener. Dipukul-pukul ya kan enggak gitu kan. Meskipun kami diajarkan kerja praktis. Cuman kan walaupun di Alkitab katanya hai istri-istri tunduklah pada suami, itu bukan berarti kalian mau dipukul-pukulin juga. Benar. Untuk selanjutnya nonton LIB ya. Iya, tunduk pada suami itu episode kemarin. Tapi ya teman-teman, aku setuju banget, dan Teleo juga. Nanti aku tanya Teleo setelah ini. Aku setuju sama kata Mili kalau laki-laki tuh jangan sampai lah main tangan ya. Main tangan, pukul, ataupun kayak kata Mili yang pernah juga rasakan kekerasan verbal. Menurut Teleo sendiri, aku udah bilang aku jelas nggak setuju. Dan kalau bisa teman-teman semua yang laki-laki ini janganlah main tangan. Menurut Teleo gimana sih teman-teman kita yang
mungkin dulu atau sampai sekarang masih kayak mukul itu menjadi apa ya? Ya pokoknya mereka suka mukul gitu sama perempuan sama pacarnya. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, Bang. Oke. Sering bertanya Bapak ya, bertanya dalam diri tapi sendiri. dalam diri sendiri. Oke. Kok kenapa ya orang di sana tuh sampai mukul kekasihnya sendiri? Seandainya marah pun nggak tahu apa wanita itu nggak sekuat dirinya gitu. Kalau memang mau pukul ya carilah yang sepadan, betul-betul sama-sama kuat gitu loh. Jangan pukul-pukul orang yang di bawah kekuatan si itu. Jadi saya nggak habis pikir juga sih. Makanya saya juga memang anti banget. Kalau mendengar pengalaman saya dulu, teman saya itu pukul tampar ceweknya di depan saya. Ya karena saya enggak sih, karena saya melihat langsung. Akhirnya kamu pacari? Bukan. Akhirnya ya saya langsung sehajar itunya laki-lakinya karena ada saya loh, pukul saya aja gitu loh, jangan sampai pukul wanita itu gitu. Itu sih menurut pribadi saya. Tapi faktanya di luar sana memang terjadi gitu loh. Bahkan di kalangan hamba Tuhan mungkin juga ada ya. Oh, kamu pernah dapat pengalaman itu? Nggak dapat pengalaman sih, cuma makanya kamu pernah tahu tahu itu, bahkan sampai istrinya nggak terima dan dilaporkan. Jadi apa fungsinya dia baca Alkitab tapi nggak dilakuin, apalagi di kalangan hamba Tuhan kan. Mantap. Ya, jadi seperti itu sih Bang. Jadi saya kurang terlalu setuju. Bahkan ketika melihat kekerasan itu di depan mata saya akan melakukan. Bisa terpancing juga. Iya, terpancing sama laki-laki tersebut. Itu sih. Ya, tapi teman-teman, saya setuju dengan ungkapan ataupun pendapat Teleo dan pendapat Militia. Kita semua menolak kekerasan dalam rumah tangga, dalam pacaran, dalam bentuk apapun itu, baik itu verbal maupun non-verbal. Bukan sebisa mungkin, tapi jangan sama sekali kita, apalagi yang udah berumah tangga, yang pacaran aja jangan, apalagi yang udah berumah tangga. Memang kadang ada masalah, gesekan, tapi nggak semuanya diselesaikan dengan pukul-memukul. Ini pertanyaannya selanjutnya aku mau tanya khusus kepada Militia kayaknya ya. Kira-kira menurut Militia, toxic relationship itu lebih banyak diperoleh atau sumber toxic itu ada laki-laki nggak sih? Karena kita tahu ya, mungkin natur alamiah juga ya. Laki-laki itu kan dominan ya. Pengennya itu mau jadi super, mau jadi yang pemimpin dan sebagainya. Apakah menurut Militia justru toxic itu sebenarnya dari laki-laki? Tergantung kan, kalau menurut aku. Asik. Jadi kalau aku tergantung siapa yang lebih dominan. Kalau misalnya dari cowok, dia merasa nanti dia bakal jadi kepala keluarga, dia yang bakal ngatur, jadi dia lebih dominan. Itu toksiknya ada di cowok. Tapi mungkin ada juga cewek yang duitnya lebih banyak. Akhirnya cowoknya yang dibodoh-bodohin. Itu berarti ya tergantung siapa yang lebih dominan dari hubungan itu. Berarti kesimpulannya teman-teman, toksik itu tidak melihat gender. Kamu mau laki-laki, kamu perempuan, itu punya kemungkinan tendensi untuk adanya toxic relationship. Teman-teman, ini mungkin pertanyaan terakhir dan bersifat masa depan ya. Kita semua, baik aku, Teleo, Militia, dan semua kru di belakang, bahkan kalian semua yang menonton, pasti punya tujuan, kita pengen menikah. Ya, kita pengen punya pasangan hidup, kita pengen punya orang yang menyayangi kita dari sekarang bahkan sampai nanti kita tua dan kita meninggal sama-sama. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira dari Teleo punya tipe-tipe cewek yang akan dijadikan istri itu yang seperti apa? Ya, kalau saya sih idealnya ya. Ya, idealnya menurut Teleo boleh. Dulu sebelum masuk sekolah hamba Tuhan dan sekarang sekolah hamba Tuhan, idealnya mulai berbeda. Kalau sekarang sih yang nomor satu lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Iya, betul. Yang kedua, karena saya hamba Tuhan dan kerinduan saya dan kedua orang tua saya, kalau bisa kami satu dapur. Satu dapur ini? Satu kampus. Karena dia mengerti saya ketika di kampus dan saya memahami dia ketika di kampus. Itu ideal saya. Yang ketiga, ya perhatian sih, cuman jangan sampai yang kayak tadi lah, sampai berlebihan gitu. Dan yang keempat, bisa membangun saya dan saya bisa membangunkannya. Membangunkan dari tidur. Bukan, maksudnya apa sih? Apa Teleo? Kita nggak tahu tipenya kamu. Bingung aku juga. Ya,
talenta saya melalui wanita itu saya bisa mengembangkan talenta saya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi sama-sama satu visi misi melayani. Mendukung pelayanan juga. Betul. Itu dia. Oke, itu dari Teleo. Dari Militia sebagai perempuan? Kalau aku yang pertama yang pasti seiman. Seiman. Benar. Jadi kalau seamin. Seiman dan seamin. Terus yang kedua itu saling mengerti. Antara saya sama dia juga sama saya, ya sama-sama saling mengerti. Terus yang ketiga itu baik. Baik ini relatif nih, Mili. Ya baik semuanya pokoknya. Baik semuanya. Terus udah itu aja. Ya itu aja. Ya tapi teman-teman, aku sendiri punya pengalaman. Aku sebagai laki-laki nih ya, Telo, dan mungkin untuk semua teman-teman laki-laki yang nggak tahu ini mau digeneralisasikan atau bagaimana, mau diambil juga nggak apa. Aku pernah punya mentorku tuh bilang, sebagai laki-laki kalau mau menikah itu paling tidak punya beberapa hal ini. Satu, kamu punya rumah yang jelas, dan yang kedua, kamu punya pelayanan yang jelas. Ini sebagai hamba Tuhan dan laki-laki. Ya, mungkin teman-teman laki-laki di luar sana bisa jadi salah satu tolok ukur. Kalau kalian udah siap, kita udah siap menikah, harus punya rumah yang jelas, harus udah punya pelayanan yang jelas. Kalau belum punya itu, jangan bawa anak orang. Jangan dulu deh, ditahan dulu dan dikumpulin dulu, didoain dulu. Nah, ini terakhir banget nih untuk, ya mohon maaf ini gelasnya udah kosong. Udah kosong. Aduh, di belakang layar. Ini udah nggak netes airnya. Lebih parah dari bintang tamu saya minggu lalu. Ya, ini teman-teman terakhir untuk Militia dan Teleo. Kalian mau bilang apa ini untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mereka sadar atau nggak sadar mereka sedang ada di fase toxic relationship? Kalian mau bilang apa nih? Dari Teleo dulu. Kalau dari saya hanya satu kalimat. Apa tuh? Kalau dari saya bingung dia. Karena udah habis minum ya. Kenyang, jadi otaknya mampet. Aduh. Ya, kalau pesan dari saya sih buat teman-teman di luar sana, jika ada dalam hubungan kalian ada kecenderungan untuk toksik atau telah terjadi toksik dalam hubungan kalian, yang pertama, kalau kalian sadar, ya saling terbuka ke pasangannya, minta maaf kalau itu salah. Dan yang kedua, ya jalinlah hubungan kalian itu fokusnya ke Tuhan. Nanti ketika fokusnya itu udah bagus sama Tuhan, pasti Tuhan akan memperbagus hubungan kalian. Memperbagus, ya, oke. Memperbagus. Tolong. Memperbagus. Ya, gitulah kira-kira. Pokoknya bagi teman-teman yang di sana, akui kalau kalian salah. Yang kedua, hargai pasangan kalian. Oke. Dan yang ketiga tentu tanya Tuhan lagi ya. Ini orang yang tepat belum sih ya? Atau belum. Oke, Militia apa yang mau disampaikan? Kalau dari aku secara pribadi, ya menambahkan yang dari Teleo itu ya. Ya misalnya kalau kita udah sadar kalau hubungan kita toksik. Jadi yang pertama, yang jadi korban harus bersikap tegas, bilang gitu. Ini batasannya. Aku nggak suka kalau kamu begini. Aku maunya kayak gini. Terus mungkin misalnya kalau udah ditegur, yang pelaku tuh ya harus merubah dirinya. Nah, harus merubah dirinya. Jangan kalau dia nggak merubah dirinya, ya udah mending putus saja, lebih baik. Karena nanti makin lama makin jadi toksik yang lebih besar. Benar, makin besar lagi nanti. Makin besar lagi keputusannya. Jadi misalnya kalau udah menjalin hubungan, misalnya kalau udah selesai ya puji Tuhan ya. Iya. Itu. Oke ya teman-teman, kami bertiga dan teman-teman kami semua hari ini Cemilan edisi hari ini nggak tahu teman-teman yang di luar sana lagi ngalamin hubungan yang jenis apa. Mungkin kalian sedang ada yang nahan sakit tapi karena sayang banget. Iya itu ada kan Militia sama Teleo karena aku sayang banget sama dia, udahlah aku nggak apa-apa lah mau dipukul, mau disakiti, diselingkuhi, itu nggak apa-apa deh karena aku sayang sama dia. Teman-teman, saran kami semua, coba deh kamu berdoa lagi, kamu tanya Tuhan ini beneran dari Tuhan nggak sih? Ya, kami juga di sini belajar banget teman-teman bagaimana supaya kita dapat pasangan hidup yang membangun, yang takut akan Tuhan dan bikin kita benar-benar merasa full of love. Asik, full of love. Ya, teman-teman, terkait dengan itu toxic relationship. Toxic itu racun. Racun itu obatnya, penawarnya adalah kasih. Betul. Jadi, teman-teman, kalau toxic adalah racun, maka kasih adalah penawar bahkan obat terbaiknya. Kalau toxic relationship itu menghancurkan dan melemahkan, maka ada kasih yang justru selalu membangun dan menguatkan. 1 Korintus 13 ayat 13, teman-teman. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih.
terkait dengan relasi kita dengan Tuhan pun jangan toksik, teman-teman ya. Toxic relationship kita dengan Tuhan itu hanya satu, teman-teman, yaitu dosa. Dosa itu menghalangi, mencemarkan, bahkan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga jauhkan diri kita dari segala bentuk dosa apapun itu, teman-teman ya. Yesaya 59 ayat 2. Jelas banget tuh, dosa dan kejahatan kita mencemari hubungan kita dengan Tuhan. Agar relasi kita dengan Dia tidak terhalang, tidak hancur, tidak tercemar, maka hidup kita pun harus hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kutipan terakhir, teman-teman, udah closing banget. To be loved by God is the highest relationship. Ya, dan relasi yang baik, yang sehat adalah relasi yang membawa kita semakin dekat, bertumbuh, berbuah, dan semakin jatuh cinta kepada Tuhan, sumber kasih itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Militia dan Teleo. Ya, sekali lagi teman-teman, kami nggak tahu teman-teman lagi mengalami hubungan yang jenis apa, tapi kasih itu, teman-teman ya, kasih itu penawar yang terbaik dari segala jenis toksik yang ada. Ya, demikian perbincangan kita, seru banget hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang nggak kalah seru dari minggu ini dan minggu lalu pastinya. Tetap stay tune di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, keluhan, atau mungkin ada yang mau didoakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti ada tim kreatif kita dan yang sedia setiap saat untuk menerima pokok doa dan komentar teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau, Kak, angkat topik ini dong, Kak, angkat topik ini dong, atau teman-teman ada kenal yang orang di sini, Kak, narsumnya si ini dong, ya boleh juga ya. Oke, kita berakhir nih teman-teman sampai di sini, tapi kita mau berdoa dulu. Pesan dari kami semua, tetap jaga kesehatan. Di Batu tuh lagi musim hujan, bahkan nggak jelas musimnya bagaimana. 2 menit hujan, 2 menit lagi panas. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Minta dengan kasih Teleo untuk berdoa mengakhiri perbincangan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk membincangkan tentang toksik pada malam hari ini, Bapak. Terima kasih kami belajar pada malam hari ini untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengakui kesalahan kami jika kami telah melukai perasaan kekasih kami, dan kembali lagi kepada Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang ada di luar sana, Bapa. Jika seandainya mereka sedang mengalami hal sedemikian, Tuhan tolong mereka, Tuhan ubahkan hatinya, sehingga mereka saling mengasihi dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah teman-teman di luar sana, bahkan berkatilah kami, supaya kami juga bisa menjalin hubungan yang dengan baik dengan Tuhan, sehingga kami juga bisa menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara kami, bahkan kekasih kami. Inilah doa dan kerinduan kami, Bapa. Ampuni kesalahan kami jika kami telah menyakiti hati pasangan kami, hati teman-teman kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di episode Cemilan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini
Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.